Ya, sekarang saya akan mempresentasikan dan menjelaskan praktikum 4 menampilkan data dari banyak tabel. Pertama, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Devita Azza, dari kelas 2 D4 ITA dengan NFP 741-100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Pada bab ini, tujuan pembelajarannya pertama, dapat menulis statement select yang mengakses data lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join. Yang kedua, menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan operator outer join. Dan yang terakhir, melakukan join terhadap tabel itu sendiri atau yang biasa disebut dengan self join. Mendapatkan data dari banyak tabel. Seringkali kita perlu menggunakan data yang berasal dari banyak tabel, tidak hanya berasal dari satu tabel saja. Misalnya, nomor pegawai EPNO hanya ada di tabel pegawai, tabel EMP. Nomor departemen BEPNO ada di tabel pegawai EMP dan tabel departemen DEP. Nama lokasi departemen LOC hanya ada di tabel departemen atau DEP. Berikutnya, pengertian join. Untuk mendapatkan data dari 2 atau lebih tabel, maka tabel-tabel tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain harus dilakukan join terlebih dahulu. Bentuk umum join: select tabel 1 dot kolom 1, tabel 2 dot kolom 2, from tabel 1, tabel 2, where tabel 1 dot kolom sama dengan tabel 2 dot kolom. Seperti ini bentuk umumnya. Cartesian product. Cartesian product dibentuk pada saat kondisi join diabaikan, kondisi join tidak valid, dan semua baris dalam tabel pertama dijoinkan ke semua baris dalam tabel kedua. Contohnya pada percobaan pertama, tampilkan nama pegawai dengan nama pegawai dan nama departemen tempat di mana pegawai tersebut bekerja. Select in name nama pegawai, nama departemen di name, from IMP, DEP. Jadi dari pegawai dan dari departemen. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, tipe join. Tipe join ada 2, yaitu equi join dan non equi join. Metode lainnya meliputi outer join dan self join. Sebenarnya inner dan outer itu termasuk dalam equi join. Pertama, kita membahas tentang equi join. Misal tabel IMP memiliki primary key EPNO dan memiliki foreign key DEPNO, di mana DEPNO ini merupakan primary key dari tabel yang lain, yaitu tabel DEP, departemen. Relasi antara IMP dan DEP disebut equi join. Contohnya pada percobaan kedua, tampilkan nomor departemen, tampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor pegawai, dan lokasi nomor departemen dan lokasi departemen. Select, kita inisialisasi select EMNO, imp.emno, imp.iname, imp.depno, dep.log, where from imp
dep where imp.depno sama dengan dep.depno. Jadi di mana depno tidak depno ini di tabel IMP menjadi foreign key dari depno di tabel departemen. Ini menjadi primary key. Jadi ada sama ada yang di joinkan seperti ini. Berikutnya menambahkan kondisi pencarian dengan operator AND. Operator logika AND or NOT bisa digunakan pada kondisi pencarian yang ada pada klausa where. Contohnya pada percobaan 3, tampilkan nomor pegawai, nama departemen, dan lokasi pegawai dari pegawai yang bernama King. Jadi select imp.epno, imp.iname, imp.depno, dep.log from imp, dep where imp.depno sama dengan dep.depno, and ini cek dalam kurung iname sama dengan King. Jadi ini menggunakan dari dua tabel IMP dan tabel departemen. Yang pertama kita menampilkan menu nomor pegawai dari tabel IMP pegawai, menampilkan iname-nya, nama dari pegawai, dan departemen number dari IMP pegawai, jadi imp.depno. Lalu kita menampilkan juga lokasi, dan lokasi itu ada di tabel departemen, jadi dep.log where, di mana imp.depno sama dengan dep.depno, di mana foreign key sama dengan primary key, and ini cek dalam kurung iname sama dengan King, di mana yang pegawainya yang bernama King. Ini cek kenapa? Karena ini depannya adalah King, hurufnya besar, jadi kita pakai ini cek. Berikutnya menggunakan tabel alias. Query dapat disederhanakan dengan penggunaan tabel alias. Contoh query berikut: select imp.menu, imp.iname, imp.depno, dep.log from imp, dep department where imp.depno sama dengan dep.depno. Dengan menggunakan tabel alias akan berubah menjadi, jadi IMP ini diinisialisasikan menjadi E, dan departemen diinisialisasikan menjadi D. Jadi IMP ini diganti e.epno, e.iname, e.depno. Kemudian departemen itu diinisialisasikan menjadi D, di d.log. Jadi seperti ini. Lalu berikutnya kita membahas tentang non-equi join. Relasi antara dua tabel disebut non-equi join jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom pada tabel kedua. Misal tabel IMP terdiri dari kolom epno, iname, sal, dan tabel sal grade terdiri dari kolom grade, losal, dan hisal. Maka kolom sal pada tabel IMP berkorespondensi langsung dengan losal dan hisal pada tabel sal grade, yang nantinya akan memberikan suatu nilai grade yang bersesuaian. Contohnya pada percobaan 4,
Tampilkan nama pegawai, gaji, dan grade dari gaji pegawai tersebut. Grade ada pada tabel sel grade. Nama pegawai berarti select INAME, IMP diinisialisasikan menjadi E dan salgrade diinisialisasikan menjadi S. Jadi E.INAME, terus gaji E.sal, dan grade S.grade from IMP E salgrade S where E.sal between S.sal and S.sal. Di mana gaji itu di antara losal dan hisal, gaji tertinggi dan gaji terendah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita membahas tentang outer join. Jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join akan ditampilkan pada hasil query, maka gunakan outer join. Misal pada hasil query berikut, Departemen Operation tidak ditampilkan karena tidak memenuhi kondisi join yang disebutkan. Scan select E.INAME, E.DEPNO, D.INAME from IMPE D where E.DEPNO sama dengan D.DEPNO. Ini berarti menampilkan nama departemen number, nama departemen, di mana departemen yang berkaitan dengan DEPNO yang ada di IMP dan DEPNO yang ada di tabel departemen. Ini outer join dapat digunakan dengan menggunakan tanda plus jika akan ditampilkan kolom pada tabel departemen yang tidak bersesuaian dengan semua kolom yang ada pada tabel pegawai IMP. Digunakan query dengan outer join seperti berikut. Select E.INAME, E.DEPNO, D.INAME from IMPE DB where E.DEPNO plus sama dengan D.DEPNO. Ini contoh untuk outer join. Select, tampilkan nama INAME, DEPNO departemen number, INAME nama departemen from IMPE D where E.DEPNO plus sama dengan D.DEPNO. Jadi ada satu tambahan baris lagi sehingga jumlah baris yang dihasilkan 15 baris. Lalu save join. Seringkali sebuah tabel perlu dijoinkan dengan tabel itu sendiri. Misal pada saat mencari manajer dari seorang pegawai, maka tabel pegawai dijoinkan dengan tabel pegawai untuk mendapatkan nomor pegawai manajer dan namanya. Contohnya pada percobaan 5, tampilkan nama manajer dari pegawai yang bernama Black. Jadi select E.INAME pegawai, kita beri judul pegawai, terus M.INAME manager, beri judul manager from IMP E dan IMPM. Jadi IMP where E.MGR sama dengan M.MNO dan E.INAME sama dengan Black. Jadi dalam satu tabel, jadi kita menampilkan nama manajer dari pegawai yang bernama Black. Di tabel
pegawai IMP ada. Jadi ini dalam satu tabel untuk mencari mencari nama manajer dari pegawai. Jadi kita buat IMP-nya ada dua dengan inisialisasi E dan M. Lalu E.mgr, E itu untuk si pegawai dan M itu untuk manajer. Jadi E.mgr sama dengan M manajer M nya di manajer sama mgr di IMP di pegawai, itu harus sama, dan iname sama dengan blank, maka hasilnya akan seperti ini dengan manajer lagi dengan posisi dan sebagainya. Nah, sekarang kita udah mulai ke latihan soal. Nomor 1, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan nama departemen dari semua pegawai. Berarti select iname Depno, nomor pegawai, nama departemen di name, from IMP. Nama pegawai, nama karena pada tabel pegawai yang ada hanya nama pegawai, nomor departemen tidak, nomor departemen ada, nama departemennya tidak ada. Terus jadi kita melihat isi dari tabel dep dulu. Ini ada di tabel dep, maka kita menggunakan dua tabel IMP dan dep. Jadi iname ini ada di IMP, lalu Depno itu ada di IMP juga, di name-nya ada di dep. Ini ada di dep ini. From IMP dep where IMP where IMP dot Depno sama dengan dimana IMP dot Depno sama dengan dep dot Depno. Seperti ini. Ini kenapa tidak sama? Kita menggunakan order by. Kita menggunakan order by
Ini akan seperti ini. Lalu lanjut kita ke nomor 2. Buat daftar unik dari unit dari semua pekerjaan pada Departemen 30. Tampilkan pula lokasi dari Departemen 30 pada output. Di select job, location, job dan location from IMP, departemen. Karena location ada di departemen, jadi ini menjadi IMP job dan dev.block where no sama dengan 30. Menjadi ini karena buat daftar yang unik kita tambahkan di sini. Jadi akan seperti ini. Selanjutnya kita ke nomor 3. Sampaikan nama pegawai, select name, nama departemen, name, lokasi, log, dari semua kepegawai from IMP yang memiliki komisi, where from tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti seperti ini. Karena lokasi dan name ada di tabel date, makanya ada from IMP dan date. Name ini dari tabel IMP, name dari tabel date, log dari tabel date, where komisi itu ada di tabel IMP. Seperti ini. Sales Chicago. Lalu ini akan ada order by karena belum sama, date dot kirim, cara descending. Kita akan ambil seperti ini. Lanjut kita ke nomor 4.
Nomor 4, menambahkan nama pegawai. Select name, nama departemen di name from IMP, where in name like yang memiliki huruf A. Jadi ini di name ada di tabel dep, ini IMP titik ini dep from IMP dan dep where IMP dot name like ada huruf A nya. Lalu kita coba jadi ini, lalu karena ini belum sama, kita tambahkan dengan order by, kita urutkan order by di name, berarti dep di name secara descending. Salah seperti ini. Lalu kita akan ke nomor 5. Nomor 5, buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di Kota Brebes. Berarti select name, pekerjaan job, nomor departemen depno, nama departemen di name from IMP where location ini, where location sama dengan balas. Karena location ada di depan tabel dep, maka ini di dep from dep, ininya itu IMP, jobnya itu IMP, depno nya itu di tabel dep, dinamnya di tabel dep. Maka sama seperti ini, kita copy, kita jawab. Lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 kita soalnya buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor pegawai, nama manajer dan nama nama manajer dan nomor pegawai dari manajer. Berarti select name, ini menggunakan self join ya sini, karena manajer dan pegawai keduanya ada di tabel ada di tabel pegawai. Ini kan name dan no.
inem, emno, terus emno lagi, dan inem. Pertama kita pakai dari pegawai, berarti anggap aja e.inem, e.inem, e.emno, lalu manager.emno dan manager.inem from impe dan mgr impm where e.mgr sama dengan m.emno. Jadi di mana mgr-nya di pegawai itu sama dengan emno-nya yang sebagai manajer. Akan menjadi seperti ini. Oh, ini salah, ini harusnya ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita urutkan jadi menggunakan order by e.emno. Jadi berdasarkan ini dari yang kecil, mulai dari yang kecil seperti ini, kan sama hasilnya. Lalu lanjut kita ke nomor 7, modifikasi query pada nomor 6 dan buat outer join untuk menampilkan data pegawai yang tidak mempunyai manajer. Jadi sama seperti nomor 6 tadi, select e.empno, e.inem, ini sebagai pegawai, m.empno, m.inem, manager from imp sama from impe, impm, where e.mgr sama dengan m.empno. Order by e.empno. Lalu tampilkan data yang tidak mempunyai manajer, berarti kita ganti dengan where-nya, dimana yang tidak mempunyai manajer, berarti dimana si yang MGR yang ada di tabel pegawai ini tidak mempunyai manajer. Berarti kita tinggal tambahkan tanda plus di sini, maka akan menjadi seperti ini.
Lanjut ke nomor 8. Buat query yang menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan semua employee yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee. Jadi di sini select, tampilkan nama pegawai, berarti name, nama departemen Depno, dan semua pegawai yang pertama adalah Depno dari departemen dari Depno as department, lalu IMP bagi name dan beri judul pegawai, terus ini dengan pegawai yang sama ini, jadi kita inisialisasikan saja. Ini from IMP sama IMP M, tapi ini adalah ini adalah untuk sebagai si pegawainya, dan yang M itu untuk si koleganya itu. Berarti ini M dot name kolega from IMPE dan IMPM, where depno sama dengan m.depno, and dan namanya depno and name tidak sama dengan m.name. Ini tidak sama, jadi kita gunakan pengurutan objek by depno. Ini selanjutnya kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, tampilkan struktur dari tabel grid. Berarti kita describe cell grid. Strukturnya seperti ini, grid Rosa-Hazel, tipenya number semua. Lalu buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nama departemen, posisi, dan grid pada untuk semua pegawai. Berarti select in name, pekerjaan job, nama departemen di name, gaji sal sama grid from IMP
uh, ini ada di ada IMP, job itu juga ada di IMP, name-nya ada di tab, soalnya ada di IMP, grade-nya ada di sal grade, from IMP, from tab, sama from sal grade. Where ini tiga hubungan, tiga relasi. Selanjutnya kita ke nomor 10. Buat query untuk menentukan nama dan tanggal mulai bekerja. Select name, hire date, juru pegawai, tanggal kerjanya setelah pegawai bernama Black. Berarti from IMP jadi ini ada dua, ini pada sama dalam satu tabel IMP. Pertama itu untuk mengidentifikasikan manajer yang bernama Black, dan yang satunya manajer selain Black. Jadi name untuk manajer selain Black kita gunakan E, dengan E hire date juga. Jadi IMP yang pertama adalah untuk yang selain Black, dan yang kedua itu IMP Black. Where hire date dari orang yang selain Black itu setelah, jadi setelah dari itu berarti lebih besar, jadi tanggal masuknya itu lebih besar daripada si Black, karena ini setelah pegawai bernama Black. Jadi besar dari M dot hire date, hire date-nya si Black, M dot name sama dengan Black. Menjadi seperti ini sama hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 11. Tampilkan semua nama pegawai dan tanggal kerjanya. Berarti select name, tanggal kerjanya, hire date, serta nama manajer dan tanggal kerjanya, di mana tanggal mulai bekerja pegawai lebih dulu daripada tanggal mulai bekerja manajernya. Ini berarti juga menggunakan self join. From IMP, nama itu ada nama pegawai, name,
e.ename pegawai, hire date-nya si E, terus nama manajer m.ename, terus m.hire date from imp e sama imp m, where hire date-nya pegawai lebih dulu, berarti lebih kecil dari hire date-nya manajernya. Dan ne.mgr sama dengan m.m. Ini antara primary key dan foreign key. Ini sudah seperti ini, tapi tidak sama, jadi kita urutkan berdasarkan hire date-nya pegawai. Order by hire date. Sini masih ename, berarti kurang. Ini adalah manager. Ya, jadi akan jadi seperti ini. Latihan soal pada bab 4 hanya 11. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sudah selesai, dan semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan, dan apa yang saya presentasikan pada bab ini menampilkan data dari banyak tabel bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagainya saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di pertemuan bab berikutnya.